Jadi sebenarnya kalau truth itu selalu berubah, kita juga sebenarnya tidak harus takut pada saat kita sekarang merasa kita belum memperoleh kebenaran yang kita inginkan. Ya, karena truth itu kan never ending journey. Jadi kita jangan hidup terlalu jauh ke depan. Yang hari ini saja. Ya, seperti sekarang ini kenyataan kita berbicara di sini. Ya, buat apa saya memikirkan problem saya untuk esok hari? Ini aja yang saya pikirkan dulu, fokus and I enjoy this moment. Karena this is the truth for me yang kita bicarakan. Dan mungkin konten dari pembicaraan ini yang saya anggap the truth, besok lusa barangkali berubah lagi. Mungkin bukan ini the truth saya lagi gitu. Jadi untuk pemirsa saya mengatakan, oh saya tidak setuju dengan Anda, udah nggak apa-apa. Mungkin besok lusa barangkali Anda setuju, ya. Atau mungkin bahkan saya sudah berubah lagi dengan pendapat yang saya berikan sebelumnya. Nah itu yang kekal itu adalah perubahan. Orang sebenarnya ini plain plan ya, bukan plain plan. Ini adalah proses searching, ya, seeking. Makanya judul kita ini trust dan doubt. Menjadi sangat penting karena untuk mendapatkan trust hanya bisa kalau doubt dilakukan. Ini adalah sisi yang indah dari polaritas. Anda tahu nggak, Mari, bahwa polaritas itu sangat penting. Bahwa Genesis itu kejadian, origin ya. Genesis dari creation, Genesis dari penciptaan itu adalah konflik. Genesis dari penciptaan adalah konflik. Ya. Tanpa ada konflik, maka tidak akan terjadi creativity. Tanpa ada konflik, tidak akan terjadi creation, ciptaan. Tidak akan terjadi. Coba pikirkan itu. Jadi kalau sekarang ada yang namanya iman, kemudian ada namanya doubt, ini polaritas nggak? Polaritas. Berarti kan konflik. Dengan terjadinya konflik, akan terjadi chaos dulu. Tapi nanti muncul consciousness yang lebih tinggi dari situ. Akan muncul consciousness yang lebih tinggi. Jadi polaritas itu adalah tools, adalah alat untuk mencapai pencerahan. Dan alat untuk mencapai pencerahan itu adalah konflik. Sering kan kita konflik batin, sering ya. Nah setelah itu terlewati menjadi lebih tercerahkan. Ya? Iya, lebih nyaman dan lebih mature, ringan, lebih light, lebih dewasa. gitu ya. Tapi waktu kita mengalami itu chaos nggak? Iya. Waktu kita ada konflik batin, chaos sekali. Chaos sekali. Waktu kita mau ujian, waktu kita mempersiapkan diri, chaos nggak? Chaos. Ya, waktu you mau ambil ujian PhD you chaos nggak waktu itu? Chaos banget ya. Yeah. Tapi setelah itu you lewati, you melihat lagi ke belakang, you menjadi growing nggak? Iya. Ya. Jadi memang chaos itu harus kita lewati supaya kita jadi grow dan kita heal. Nah sekarang kalau kita lihat dalam tatanan masyarakat yang punya iman, keyakinan dan sebagainya yang merupakan pengkondisian, kemudian sekarang harus memakai elemen doubt, kira-kira akan terjadi chaos nggak bagi dirinya? Akan terjadi chaos, tetapi harus dilakukan. Ya, akan marah nggak? Akan marah. Makanya saya berbicara ini akan konsekuensi banyak sekali orang marah nanti. Akan banyak orang marah, banyak orang yang tidak setuju, barangkali TV-nya dilemparin sama sendal ya, barangkali saya dicaci maki. Tapi saya senang melakukan to disturb people. Mari, you know why? Why? Why, Alan? Karena to disturb people, make them think, membuat mereka berpikir. Orang yang doubt akan berpikir. Orang yang skeptik, dia tidak mau berpikir. Trigger creativity orang itu. Men-trigger creativity. So, itulah job saya gitu. Dia mengundang saya seperti ini. Jadi, disturb orang, ganggulah orang, biar dia munculkan doubt pada orang. Terima kasih banyak Pak Richard. Tadi saya sudah diberi kode, waktunya tapi ya, sudah simpulkan habis. Dulu. Oh, simpulkan dulu. Oke, jadi doubt dan trust. Doubt ini sebenarnya alat yang sangat penting yang mungkin banyak juga dari pemirsa yang belum tahu bahwa punya keraguan itu tidak apa-apa, karena dengan keraguan kita bisa menjadikan ini alat untuk mendapatkan truth. Namun sebelum sampai ke kebenaran itu sendiri harus melalui trust, yaitu mempercayakan dengan totalitas kepada orang yang kita ingin percayakan. Bravo. Jadi levelnya adalah yang tadi menarik, yang sebenarnya Pak Richard sudah memporak-porandakan belief system saya juga, adalah bahwa level iman ternyata yang di bawah, kemudian baru belief, kemudian dari sisi kesadaran ya, iman, belief, kemudian to believe atau percaya, kemudian baru to trust. Ya.
Dan saya akan eksperimen dan experience juga, karena Pak Richard selalu bilang bahwa jangan percaya kata saya, tapi lakukan sendiri dan eksperimen sendiri. Ya, itu untuk saya pengen jadi your real friend. Kalau real friend itu nggak pernah kasih fix pendapat, advice, ya. Okay. Dia mau mengasah intelligence dan biarkanlah bereksperimen. Juga untuk pemirsa juga demikian gitu. Terima kasih banyak Pak Richard. Sama-sama, menarik sekali diskusinya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu minggu depan. Pemirsa, demikian acara Enlightenment Forum dengan Richard Klaproth di sesi hari ini tentang doubt dan trust. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.